Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafka Gurdovi Trainanto. Nama saya Andi Aldiawan. Dan rekan kami satu lagi, Husain Kamal Al-Hadi. Beliau berhalangan hadir karena beliau sedang berada di Jakarta. Kami dari 19 hingga 10 akan menjelaskan tentang 9 format berita yang terdiri dari reader, voice over graphic, voice over sound on tape, package, live on tape, live on cam, dan satu lagi live by phone. Yang pertama adalah reader, di mana presenter hanya membacakan beritanya saja tanpa adanya video pendukung. Karena naskah berita dibuat saat deadline dan tidak sempat dipadukan dengan gambar. Berikut contoh videonya. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis Satuan Tugas COVID-19 melalui situs covid19.go.id. Diketahui penularan virus masih terus terjadi. Hingga Senin siang pukul 12 diketahui 1.525 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir, di mana tambahan kasus baru ini seperti Anda lihat di layar membuat jumlah kasus COVID-19 melampaui 100.000. Yang kedua adalah voiceover. Voiceover sendiri merupakan teknik di mana sang presenter membacakan keseluruhan berita, namun diikuti oleh cuplikan video pada berita tersebut. Dan mari kita lihat contohnya. Pemirsa, Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur diidentifikasi sebagai pasar dengan penyebaran COVID-19 terbesar di DKI Jakarta. Meski begitu, kegiatan jual beli di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur masih berlangsung normal. Pasar yang menjual sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti buah-buahan, sayuran, dan lain sebagainya ini masih beroperasi selama 24 jam. Pengelola memperketat fasilitas serta protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 agar tidak semakin meningkat. Sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah melakukan tes COVID-19 kepada pedagang di 18 pasar di Jakarta. Dari total 1.168 sampel, 137 diantaranya dinyatakan positif COVID-19. Yang ketiga adalah voice over graphic, yaitu berita TV yang lead dan tubuh beritanya dibaca oleh presenter dengan adanya visual berupa grafik. Berikut contoh videonya. Masa pandemi merombak semua industri dan juga menjadi kesempatan bagi sebagian pengusaha meraup keuntungan. Dan pada tahun ini peringkat orang terkaya di Indonesia dan juga dunia juga ikut terombak. Dan inilah daftar 5 orang terkaya sedunia dan juga 5 daftar orang terkaya di Indonesia. Mari kita lihat bersama. Yang pertama adalah Budi Hartono dan juga Michael Hartono. Robert Budi Hartono dan juga kakaknya Michael Hartono di masa pandemi ini mereka masih bertahan menjadi 2 orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan senilai 38,8 miliar dolar Amerika Serikat atau 550 triliun rupiah. Dan kini sebagian besar kekayaan kakak beradik ini didapatkan dari sektor bisnis perbankannya, yakni Bank Sentral Asia atau BCA ya, kita tidak asing lagi. Dan keduanya juga merupakan anak dari pendiri perusahaan jarum, yaitu Oi Wiguan, dan bisnis usaha lainnya yang juga menopang jarum adalah industri tembakau, yakni rokok. Sementara generasi mudanya juga mendirikan GDP Venture yang merupakan perusahaan capital venture untuk startup. Dan mereka juga menyuntikkan dana ke beberapa perusahaan seperti Kaskus, Blibli, dan juga Gojek. Dan tentunya masih ada startup lainnya. Oke, mari kita lihat bagaimana dengan peringkat kedua, Wijaya Family. Dan berikutnya ini Wijaya Family yang berhasil bertahan di urutan kedua adalah keluarga pemilik grup Sinarmas. Nah, memang ini berhasil menambah kekayaannya pada masa pandemi sebanyak 2,3 miliar dolar Amerika Serikat dan menjadi 11,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 167,7 triliun rupiah. Dan Sinarmas, Anda juga pasti tidak asing lagi, kekayaan mereka juga terus bertambah. Selain melakukan inovasi, banyak industri Sinarmas berbasis industrial dan tentunya pengesahan Undang-Undang Omnibus Law juga menjadi sentimen yang positif untuk sektor industrial mereka dari industri properti, energi, hingga pangan. Dan mari kita lihat bagaimana yang ketiga adalah Prajogo Pangestu
kekayaannya sudah mencapai 6 miliar dolar Amerika Serikat. Dia memulai bisnisnya di bidang perkayuan. Ini seperti Pak Jokowi ya, Pak Jokowi juga memulai bisnisnya dari bisnis kayu dan pada akhir tahun 1970-an dan saat ini kekayaannya juga tercatat berjumlah 6 miliar dolar Amerika Serikat atau 85 triliun rupiah dan perusahaannya yaitu PT Barito Pacific Timber sudah go public atau IPO pada tahun 1993 dan berganti nama menjadi Barito Pacific. Setelah mengurangi bisnis kayunya pada tahun 2007, dia juga langsung menyebar guritanya ke beberapa sektor bisnis lainnya. Yang keempat, voice over sound on tape. Presenter membaca lead in dan isi berita dengan video yang tetap diiringi suara presenter. Setelah itu, video dan suara wawancara narasumber. Berikut contoh videonya. Dari Banjarmasin, kita ke Kabupaten Banjar. Sebuah toko cat di Jalan Ayani kilometer 38,5 Kelurahan Sungai Paring, Martapura juga terbakar Minggu pagi. Sulitnya akses masuk ke dalam toko, anggota pemadam kebakaran baru bisa menjinakkan si jago merah setelah hampir 2 jam membakar isi bangunan. Kepulan asap tebal yang berasal dari terbakarnya sebuah toko cat di Jalan Ayani kilometer 38,5 Kabupaten Banjar ini membuat warga Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura dan sekitarnya geger Minggu pagi. Puluhan anggota pemadam kebakaran yang datang ke lokasi sempat kesulitan dikarenakan api yang membakar bagian dalam toko ini tak dapat ditembus akibat pintu toko masih terkunci. Kepala Damkar Banjar, Gusti Yudi mengatakan hampir 2 jam baru bisa menjinakkan api. Selain sulitnya akses untuk masuk ke dalam bangunan, juga karena terdapat cairan zat kimia yang mudah terbakar di ruko. Akses kita untuk masuk ke dalam itu susah, diperlukan alat bantu pernapasan, sedangkan kita sendiri cuma punya 1 unit dan dibantu 3 unit dari provinsi, kemudian juga dibantu alat pengisian dari relawan. Nah, ini yang menyebabkan penanganan menjadi lambat. Kalau di atas 100-an mungkin ada lah masalahnya, tapi kalau misalnya masalah ini kan kebanyakan cat tembok aja lagi di atas. Kalau cat dekonya yang ibaratnya cat minyak lah, misalkan sudah dipindahin ke sini juga. Oh, sempat dipindahin sebelum kan pas waktu jadi toko ini kan dipindahin ke sini juga. Lawan kejadian ini kayaknya titik apinya ini di tengah. Sedangkan api ini kan kita nih lampu ini menyala cuma penerangan di muka aja. Di dalam itu kan cuma kulkas saja. Mungkin ya harus pendek kulkas itu mungkin lah, kita kada tahu bangernya lawas kan. Akibat musibah kebakaran ini, arus lalu lintas sempat padat merayap, serta kerugian yang dialami pemilik toko mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Yang kelima adalah sound on tape. Presenter hanya membacakan video lead in, kemudian disusul dengan video wawancara dengan narasumber. Berikut adalah contohnya. Dana, Anda sekarang berada bersama dengan saksi, apakah benar? Bisa Anda ceritakan, silakan Dana. Ya Leonard, saat ini saya sedang bersama salah satu warga yang saat terjadinya ledakan berada di dalam gedung Polrestabes Medan untuk mengurus SKCK di dalam kantor Polrestabes Medan. Dan saya akan menanyakannya langsung dengan Mbak Lila yang menjadi orang di dalam. Mbak, boleh diceritakan seperti apa saat itu terjadinya ledakan di dalam Polrestabes Medan? Saat itu saya lagi teleponan, lagi santai nunggu antrian, kemudian nggak berapa lama teleponan terjadi ledakan, kayak kita terangkat, kayak gempa gitu ya, kayak terangkat, terus kan kayak dor gitu, ledakannya kuat lah saya rasa, terus ada asap putih saya lihat, kemudian bom, saya langsung ini ya, langsung panik, langsung teriak bom gitu, langsung nggak karu-karuan, saya masukkan HP ke dalam tanpa saya matikan. Kemudian yang lain juga pada panik, pada udah bingung semuanya, berlarian semua. Saya lihat ada asap, enggak iya ini kalau ada asap kan gitu saya pikirkan. Oke, berarti pada saat kejadian itu ada terlihat kepulan asap. Bisa digambarkan kembali lagi pada saat ledakan terjadi itu kan terjadi asap. Apakah ada serpian-serpian yang berterbangan pada saat ledakan terjadi? Kayak ada yang kecil-kecil apa itu nggak tahu juga saya ya. Kayak ada batu kecil-kecil gitu ya. Yang keenam adalah package. Presenter hanya membacakan lead in, tetapi narasi pada berita dibaca oleh dubber beserta video pendukungnya. Format ini biasanya diambil jika berita sudah
Data-data pada berita sudah sangat lengkap. Dan gambaran dianggap menarik dan juga dramatis. Berikut merupakan contoh videonya. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah pabrik cat di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu malam. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat seluruh bangunan pabrik hangus dalam waktu singkat. Sempat terdengar ledakan yang membuat panik karyawan yang sedang membantu memadamkan api. Tadi beberapa kali mungkin ada ledakan, mungkin dari warga juga ada yang motornya jatuh, keinjak-injak, banyak yang korban tadi mungkin pada sudah diselamatkan teman-teman. Tapi dari informasi yang saya dapat dari warga, memang api itu tiba-tiba besar. Dari konsleting listrik katanya langsung membesar karena bahan baku ini thinner. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik di gudang penyimpanan bahan baku pembuatan cat. Banyaknya warga yang menonton dan sulitnya sumber air membuat petugas sempat kesulitan menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Mujib Latumairisa melaporkan untuk NET. Yang ketujuh adalah live on tape. Format berita yang menayangkan laporan. Berita yang direkam secara langsung pada kejadian. Tetapi penyiaran biasanya delay atau ditunda. Namun sebelumnya presenter sudah membaca lead-in. Berikut adalah contoh videonya. Menjelang Idul Adha, para wanita di Sawah Lunto membuat makanan khas yang hanya ada saat Lebaran Haji. Lamang Tungke namanya. Anita Mai berkesempatan untuk melihat proses pembuatan jajanan khas yang merupakan resep turun-temurun ini. Ini dia daerah yang tadi saya sudah browsing. Ada persiapan khusus yang dilakukan menjelang Lebaran Haji, tepatnya di Desa Talawi Mudik, masih di Kota Madia, Sawah Lunto. Langsung aja kita lihat apa sih kuliner khasnya. Jika lamang atau lemang pada umumnya menggunakan bilah bambu untuk dibakar, lamang khas Desa Talawi Mudik ini dibungkus dengan daun pisang dan dirangkai membentuk ikatan-ikatan berantai seperti tongkat. Itulah mengapa makanan ini disebut lamang tungke atau lemang yang berbentuk tongkat. Yang kedelapan adalah live on cam. Presenter akan membacakan lead-in berita. Setelah itu, presenter akan menghubungi reporter dan reporter menayangkan berita secara langsung pada tempat kejadian tersebut. Berikut merupakan contoh videonya. Monas, Jakarta. Ihsan, apa persisnya yang menjadi tuntutan massa lewat aksi ini? Ya Ibrahim, setidaknya ada 4 poin yang jadi alasan aksi massa yang dilakukan di Patung Arjuna Wiwaha di sekitar kawasan Monas hari ini. Dan 4 poin alasan itu adalah salah satunya yang pertama aksi mahasiswa yang terjadi pada tanggal 23-24 September kemarin. Mereka dinilai oleh massa aksi ini tindakan pihak kepolisian terlalu represif terhadap mahasiswa dan mereka meminta kepolisian ke depannya tidak melakukan tindakan represif berlebihan kepada aksi massa. Dan poin kedua adalah aksi pelajar tanggal 25 September lalu disebut sebagai fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini dinilai masyarakat ataupun massa aksi yang hadir hari ini di kawasan Monas sebagai efek kekecewaan publik yang tinggi kepada pemerintah dan juga pihak legislatif. Yang terakhir atau kesembilan adalah live by phone. Presenter akan membacakan lead-in berita. Setelah itu, presenter akan menghubungi reporter via telepon dan mempersilahkan reporter untuk melakukan berita secara langsung dan disampaikan melalui telepon. Berikut adalah contoh videonya. Kalau beberapa minggu yang lalu Menhub sempat mengatakan bahwa tidak ada larangan mudik. Mungkin di situ orang langsung beli tiket pulang ke kampung buat lebaran. Kemudian baru-baru saja keluarlah himbauan dari Menko PMK bahwa tidak boleh mudik. Wah, ini bagaimana ini? Apakah masyarakat akan patuh kalau berubah-ubah ini kebijakannya? Itu akan saya bahas di malam hari ini. Pemirsa sudah hadir di studio TV One Mas Hermawan Saputra. Selamat malam Mas. Selamat malam Mbak Caca. Kita juga telah tersambung dengan kepala daerah yang pasti nanti akan menjewatakan, maksud saya adalah menerjemahkan kebijakan dari pemerintah pusat. Sudah ada di sini Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar. Assalamualaikum, selamat malam.
Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Caca. Pak Ganjar, Menko PMK kan sudah mengeluarkan pernyataan bahwa nggak boleh mudik Lebaran kali ini. Berarti daerah akan menyiapkan mekanisme untuk menangkal keinginan masyarakat yang tetap ngotot mau mudik ini. Bagaimana Pak Ganjar? Ada dua hal Mbak. Yang pertama kita belajar dari tahun lalu dan kita punya pengalaman pada tahun lalu sehingga kita harus bisa menyiapkan dengan perbaikan-perbaikan seperti yang dirasakan tahun lalu. Yang kedua, tentu saja kita harus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa larangan ini serius karena data epidemiologis kita biasanya setiap kali kita ada libur panjang maka pada saat itu ada kenaikan angka positif corona. Dan memang edukasi ini mesti dilakukan secara masif. Dan tentu saja karena regulasi nanti akan diatur, yang ibadah akan diatur oleh Kementerian Agama, terus kemudian transportasi oleh Kementerian Perhubungan, maka tentu kita menunggu. Dugaan saya sih nggak akan jauh-jauh aturannya dengan tahun lalu. Maka kita akan koordinasi dengan kepolisian, dengan TNI, Forkompimda, untuk kita siap-siap lah. Siap-siap untuk menjelaskan, mengamankan agar semua bisa berjalan begitu. Oke, Mas Hermawan, ini menyambung apa yang dikatakan Pak Ganjar. Larangan ini serius. Apakah sama ini dengan pikiran masyarakat? Atau mungkin, ngapain mudik pulang kok dilarang-larang gitu, tetap aja ngotot pulang? Iya, buat masyarakat mungkin tidak terlampau serius karena belajar dari pengalaman tahun lalu juga. Tahun lalu kan juga mudik dilarang, tapi kan tetap aja ada yang sembunyi-sembunyi. Selalu ada jalur tikus atau banyak jalan menuju Roma kan. Nah, hanya saja begini, yang menjadi beban sekarang ini, nah benar tadi yang disampaikan oleh Mas Ganjar, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Bupati ini memiliki beban berganda sekarang. Karena proses penanganan COVID udah lebih dari 13 bulan saat ini, sebenarnya tanggung jawab pemerintah daerah itu tinggi untuk mengendalikan kasus di wilayah. Tetapi kalau ada mudik karena momentum lebaran, libur, cuti bersama, itu selalu ada daerah tujuan mudik dan balik dari mudik yang itu sangat berisiko terhadap kejadian di daerah. Nah, maka beban pemerintah daerah, bupati, wali kota termasuk gubernur, ini sekarang ini diuji. Jadi tantangan bolanya ada di gubernur, bupati, dan wali kota supaya betul-betul mampu mengontrol lingkungan agar tidak terjadi kenaikan kasus. Pak Ganjar, sepakat nggak dengan itu bahwa gelombang mudik ini mengacaukan penanggulangan COVID di daerah dan juga vaksinasi? Ya sepakat gitu ya. Kalau vaksinasinya nggak kacau sih, tapi penanggulangan COVID-nya kacau gitu ya. Terima kasih telah menonton video ini. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.